satu, kami ingin memperkenalkan budaya Batak Toba dari Sumatera Utara. Dengan anggota kelompok yaitu saya Chelsea Andi, saya Tiara Anita, Saya Alia Kirana, dan saya Fitri Noviani. Selamat menyaksikan! Suku Batak merupakan salah satu kelompok etnik terbesar di Indonesia berdasarkan sensus dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2010. Nama ini merupakan sebuah tema kolektif untuk mengidentifikasikan beberapa suku bangsa yang bermukim dan berasal dari pantai barat dan pantai timur di Provinsi Sumatera Utara. Suku bangsa yang dikategorikan sebagai Batak adalah Angkola, Karo, Mandailing, Pakpak atau Dairi, Simalungun, dan Batak Toba. Batak adalah rumpun suku-suku yang mendiami sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah suku Batak Toba. Bahasa Batak Toba adalah bahasa yang dituturkan oleh orang-orang Batak Toba di sekitar Danau Toba, Pulau Samosir, dan wilayah Tapanuli bagian utara, Sumatera Utara, Indonesia. Bahasa Batak Toba termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia dan merupakan bagian dari kelompok bahasa-bahasa Pakaian suku Batak Toba adalah pakaian yang biasa dikenakan oleh para pengantin Batak. Pakaian adat ini terbuat dari bahan dasar kain ulos dari atas hingga bawah. Pakaian adat suku Batak Toba bagian atas untuk laki-laki disebut dengan hande-hande dan bagian bawahnya disebut singkot. Sedangkan pakaian bagian atas untuk wanita disebut hoba-hoba dan untuk bagian bawahnya adalah hean. Pakaian adat ini juga dilengkapi dengan aksesoris penutup kepala. Untuk pria disebut bulang-bulang, sementara aksesoris untuk perempuan yaitu pengikat kepala atau tali-tali dan memakai selendang ulos. Rumah tradisional Batak Toba disebut rumah bolon. Bentuknya persegi panjang dan dapat dihuni oleh 5-6 keluarga. Untuk masuk ke dalam rumah, kita harus menaiki tangga yang terletak di tengah rumah dengan berbagai anak tangga yang ganjil. Jika orang ingin masuk ke dalam rumah Batak Toba, harus mengalahkan kepalanya agar tidak terbentuk pada balong melintang. Ini berarti pengunjung harus menghormati pemilik rumah tersebut. Ruangan di rumah tradisional adalah sebuah ruangan terbuka tanpa kamar-kamar. Walaupun di situ didiami beberapa keluarga, tetapi itu tidak berarti tidak ada pembagian area, karena ini disesuaikan dengan pembagian kediaman dari rumah tersebut yang diatur oleh adat mereka yang kuat. Suku Batak Toba menggunakan senjata-senjata tersebut dalam berbagai kegiatan, mulai dari berperang, acara adat, berburu, dan lain-lain. Pisau alasan berasal dari Tapanuli Utara. Pisau alasan berbentuk pedang bermata tunggal yang sedikit melengkung. Biasanya pisau alasan terbuat dari tanduk rusa. Kalian tahu tidak, yang boleh memiliki pisau alasan ini adalah pemimpin Batak yang sudah berotoritas sampai di tingkat bius. Secara filosofi, pisau ini merupakan simbol kecerdasan, sedangkan sarungnya dilambangkan sebagai hukum yang melaksanakan penangkalan dari hal yang bersifat perbuatan yang dapat merugikan warga. Masih dari Toba, senjata satu ini bukanlah sembarang pisau yang karena hanya boleh dimiliki oleh raja. Bentuk pisau gading sedikit melengkung dan biasanya merupakan senjata yang beracun. Racun yang terdapat dari pedang tersebut dapat menyerang sistem saraf otak sehingga mampu melemahkan otak dan juga dapat menyerang jantung. Tunggal paneluan ini merupakan senjata tradisional yang berbentuk tongkat. Biasanya senjata tradisional ini digunakan saat upacara adat seperti meminta hujan, menolak bala, dan sebagainya. Pisau Gajah Dompak merupakan senjata dari pahlawan Sisingamangaraja 12. Senjata ini dipergunakan Sisingamangaraja 12 dalam upaya mengusir penjajah Belanda dari tanah Batak. Karena digunakan Sisingamangaraja 12, banyak yang meyakini senjata tersebut memiliki kekuatan supernatural. Dengan mengenali satu-satu alat musik yang berasal dari Batak Toba, membuat pembaca mengetahui seluk-beluk budaya yang melekat di salah satu suku Sumatera Utara itu. Alat musik Batak Toba yang pertama ialah garatung. Garatung merupakan alat musik Batak Toba membawa melodi yang terbuat dari kayu dan memiliki 5 buah nada. Dimainkan dengan cara dipukul membannya dengan memakai palu-palu atau stick. Yang kedua ialah taganing. Taganing adalah drum set melodis yang terdiri dari 5 buah gendang yang digantungkan dalam sebuah rak, dimainkan dengan cara dipukul. Yang ketiga adalah gondang. Gondang adalah salah satu alat musik Batak Toba, yaitu satu buah gendang yang lebih besar daripada taganing. Alat musik gondang ini dibuat dari kayu dan dimainkan dengan cara dipukul.
Batak Toba memiliki cita rasa khas yang menggugah selera. Tak seperti masakan Sumatera lainnya yang terpengaruh bangsa asing, makanan khas Batak lebih menampilkan tradisi memasak asli suku bangsa Austronesia. Makanan khas Batak merupakan salah satu kuliner yang begitu khas. Kuliner Batak, salah satunya makanan khas Batak Toba dikenal dengan bumbu utamanya yaitu andaliman. Makanan khas Batak Toba yang pertama ialah naniura. Naniura dalam bahasa Batak artinya ikan yang tidak dimasak melalui api, namun baik dan enak untuk dimakan. Sekilas, kuliner ini konsepnya mirip dengan sushi dari Jepang dan catfish dari Peru. Bedanya, kalau catfish disajikan dengan irisan bawang merah besar di atasnya, naniura disiram dengan bumbu halus berwarna kuning. Yang kedua ialah sambal tuktuk. Sambal tuktuk dicampur dengan ikan aso-aso atau sejenis ikan kembung yang sudah dikeringkan. Tapi, jika tidak menemukan ikan tersebut, bisa digantikan dengan ikan teri tawar. Meskipun bahannya hampir sama dengan bahan pembuatan sambal pada umumnya, namun adanya andaliman membuat berbeda dengan sambal lainnya, termasuk rasanya. Tarian tortor merupakan berasal dari hentakan kaki penarinya di atas alas papan rumah adat suku Batak. Di era kolonial Belanda, tarian tortor merupakan bentuk hiburan kepada raja-raja sekaligus menyiratkan patriotisme perlawanan terhadap penjajah. Tari tortor bisa dimainkan di berbagai acara atau upacara adat masyarakat suku Batak. Salah satunya adalah pernikahan. Yang unik, dalam tari tortor tidak ada penari khusus. Semua orang bisa bergabung dan menjadi penortor atau sebagai penari. Tujuannya adalah agar melibatkan partisipasi siapa saja yang datang dan memeriahkan suasana. Ramba dia, ramba munadai torio rio, ramba naposo, marga dia, marga munadai to uso naso umboto. Teman-teman tahu tidak sih, lagu yang saya nyanyikan tadi merupakan lagu daerah dari Sumatera Utara, lebih tepatnya dari suku Batak Toba. Lagu daerah Rambadia ini menceritakan tentang budaya persaudaraan antar masyarakat Batak. Dalam liriknya, dideskripsikan bagaimana budaya tegur sapa dan perkenalan dengan orang baru. Orang Batak diketahui memiliki solidaritas yang kuat dengan orang-orang serumpun atau semarga dengannya. Selain lagu Rambadia, ada beberapa lagu yang berasal dari suku Batak Toba, yaitu lagu Sinanggartulo yang memiliki arti seorang ibu yang menginginkan putranya mendapat kekasih dari marga yang sama dengannya, yakni Tobing. Dan selanjutnya ada lagu Siksik si Batu Manikam yang maknanya dalam kehidupan di masyarakat agar hidup dengan damai, tentram, dan sejahtera. Dan lagu yang terakhir adalah lagu Alusiau yang memiliki makna harapan dan keinginan manusia. Pada umumnya, banyak orang mengharapkan kesuksesan, kekayaan, kehormatan, ataupun ketenaran. Namun, dalam lagu ini diceritakan seorang laki-laki lebih mencita-citakan kasih sayang dari seorang wanita yang diidam-idamkan. Melalui lagu ini, pria tersebut mengungkapkan rasa sayang dan keseriusan cintanya serta menuntut kepastian jawaban dari wanita yang diidam-idamkan.